Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Masih semangat kan puasanya? Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Amel di tema 8, subtema 4 tentang bencana alam, pembelajaran 1 dan 2. Nah, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, kita akan belajar menceritakan kegiatan kerjasama yang dilakukan di rumah untuk mengatasi masalah bersama keluarga. Lalu, menyebutkan serta memberikan tanggapan ungkapan terima kasih secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, kita akan membuat karya kerajinan dari barang bekas. Yang keempat, kita akan belajar mempraktekkan cara menjaga keselamatan di dalam air. Nah, sebelumnya kita akan bahas nih bencana alam itu apa sih? Bencana alam itu adalah suatu kejadian yang ada di alam ya. Ada contohnya seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, dan banyak lagi. Nah, bencana alam ini ada yang diakibatkan oleh alam, murni oleh alam, ada juga yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya banjir. Banjir itu bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi. Tetapi banjir juga bisa terjadi karena banyaknya sampah yang tidak dibuang di tempatnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke halaman 94. Di sini Bu Amel ada teks bacaan. Bu Amel akan bacakan. Teman-teman di rumah disimak bukunya ya. Are you ready? Yes, I am ready. Good. Yuk, Bu Amel akan bacakan, teman-teman disimak ya. Daerah tetangga Adit mengalami musibah tanah longsor. Adit ingin membantu mereka. Adit tidak tahu bagaimana cara membantu. Ibu menyarankan untuk membantu mereka dengan memberikan makanan dan pakaian. Semua anggota keluarga Adit bersedia membantu. Ibu dan Kak Ranti akan membuatkan makanan. Adit dan Indra memberikan pakaian mereka yang sudah tidak terpakai. Pakaian itu masih layak untuk digunakan. Dengan semangat, Adit memilih pakaian yang akan disumbangkan. Ayah menyumbangkan makanan dan minuman kemasan. Ayah dan Adit akan mengantarkan ke tempat pengungsian. Dengan melakukan kerjasama, keluarga Adit dapat menolong korban bencana longsor. Nah, itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Adit. Nah, ada pertanyaannya teman-teman ya di halaman 95 ya, di sebelahnya ya. Kita jawab bersama ya. Siapa yang terkena musibah tanah longsor? Yang mendengarkan pasti tahu nih, pasti yang menyimak tahu nih. Siapa yang terkena musibah tanah longsor? Daerah tetangga Adit, betul. Apa sih yang diberikan Adit dan keluarga? Makanan dan pakaian. Nah, teman-teman, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita itu harus memberikan yang terbaik. Begitu ya, kata Rasulullah. Jadi, kalau misalnya kita akan menyumbangkan pakaian, jadi pastikan pakaian yang kita sumbangkan itu masih layak pakai, sehingga masih berguna untuk orang lain, seperti itu. Kita lanjut nomor 3 ya. Apa yang dilakukan Adit dan Kak Ranti untuk membantu korban tanah longsor? Iya, menyumbangkan pakaian dan makanan, betul. Lalu apa yang dilakukan Adit? Adit mengumpulkan pakaian dan mengantarkannya ke tempat pengungsian. Betul, good job. Oke, nah teman-teman, selanjutnya nih, kan tadi itu keluarga Adit itu kerjasama ya. Kita sebelumnya udah pernah belajar kan, kerjasama itu dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, kalau kalian, apakah kalian pernah bekerja sama membantu keluarga? Biasanya apa nih yang kalian lakukan? Hayo, kalau misalnya sama ayah nih seperti di gambar, ngapain ini? Mencuci mobil, betul. Kalau sama ibu biasanya ngapain? Memasak, iya. Bu, aku kan laki-laki bu, aku nggak mau dong masak, malu. Kata siapa? Banyak di luar sana laki-laki itu yang jago masak. Malah bisa saja masakan laki-laki lebih enak loh. Jadi jangan malu ya untuk membantu bunda memasak di rumah. Kalau sama kakak biasanya apa? Biasanya sama kakak itu apa yang dilakukan? Pembagian tugas ya, bersihin kamar misalnya. Atau sama adik biasanya apa yang dilakukan? Membagi tugas membereskan mainan gitu, boleh. Jadi kalau kalian kerjasama, pekerjaan kalian akan lebih cepat selesai. Nah,
Teman-teman, kita harus belajar mencintai keluarga kita loh. Kenapa? Karena keluarga itu adalah tempat di mana kita akan merasa nyaman, merasa disayangi. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, coba nih, kalau kalian kegiatan apa saja yang biasa kalian lakukan bersama ayah, ibu, kakak, atau adik? Apa ayo biasanya? Boleh nanti dipikirkan ya. Nah, teman-teman, kalau tadi itu kan ada bencana tanah longsor, lalu ada juga bencana banjir. Nah, kita tidak tahu ya kapan kita itu mengalami musibah, tapi nauzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari itu semua ya. Tapi hari ini kita akan belajar menjaga diri saat di dalam air. Baik itu di kolam renang, baik itu dimanapun, kalau misalnya kita berhadapan dengan air yang cukup banyak. Nah, harus apa? Yang pertama tentu kita harus berjalannya perlahan ya, hati-hati. Jalan hati-hati perlahan. Yang kedua, karena kita dalam air, berarti kita harus menjaga keseimbangan tubuh supaya tidak terjatuh. Yang ketiga, menggunakan pelampung kalau memungkinkan. Apalagi kalau misalnya kalian berada di kolam renang yang cukup dalam, harus menggunakan pelampung. Dan yang terakhir, yang keempat, mengikuti petunjuk guru atau orang dewasa ya. Karena itu untuk keselamatan diri kita. Nah, tadi salah satu contoh bencana alam kan ada tanah longsor, ada banjir. Nah, sekarang kita akan belajar menuliskan ungkapan terima kasih beserta tanggapannya. Ada di halaman 102. Ya, Bu Amel akan kasih contoh sayang. Ada 2 contoh nih. Yang pertama, Adit dan Faisal menolong membawakan barang nenek. Nah, apa ya yang dilakukan nenek kalau sudah ditolong? Tentu saja nenek mengucapkan terima kasih nak sudah membantu nenek. Yang warna merah ini adalah contoh ungkapan terima kasih. Lalu Adit dan Faisal menanggapi dengan Bu Amel kasih warna biru. Sama-sama Nek, kami senang bisa membantu. Kenapa sih kita harus menanggapi kalau ada orang berterima kasih kepada kita? Ya tentu saja supaya orang yang berbicara sama kita itu merasa dihargai. Dan kita juga harus melakukan itu. Kita harus belajar menghargai orang lain. Contoh yang kedua ya, masih di halaman 102. Coki dan Zulham membantu menggandeng tangan nenek. Nah, neneknya bilang apa? Terima kasih nak sudah menggandeng nenek. Terus Coki dan Zulhamnya juga menanggapi, sama-sama nek, kami menggandeng nenek agar nenek tidak terpeleset seperti itu sayang ya. Jadi ada ungkapan terima kasih, ada juga tanggapannya. Nah, tugas hari ini adalah halaman 103, nomor 2. Bagian A ada sampai D ya, ada 4. Jadi di situ ada bacaannya, lalu kalian tentukan bagaimana kalian berterima kasih dan bagaimana tanggapannya. Oke, kita lanjut. Karena hari ini kita bahas tentang bencana alam, tadi Bu Amel bilang banyak sekali bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia, contohnya seperti banjir. Nah, kita akan membuat kerajinan dari barang bekas, dari barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya ini adalah kaleng ya, kaleng atau bisa juga botol bekas. Nah, kenapa sih harus barang bekas? Karena memanfaatkan barang bekas itu dapat mengurangi sampah. Salah satu akibat banjir adalah karena sampah sayang. Atau di buku ada di halaman 98 ya. Nah, teman-teman, di buku itu ada membuat kerajinan dari barang bekas. Apa saja nih yang dibutuhkan ya? Nah, di dalam buku ini ada mempersiapkan alat dan bahan, lalu membuat kerajinannya, lalu menyiapkan gunting, lem, stiker, dan yang lain ya. Nah, nanti tugas ini boleh dikerjakan di rumah ya. Untuk mengumpulkannya nanti ditanyakan ke gurunya masing-masing. Oke? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bu Amel tutup ya. Sekian dari Bu Amel. Kalau ada pertanyaan boleh melalui pesan pribadi. Sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.